Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa melakukan salat sunnah di bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Tafsir Surah Al-Qadar. Pada suatu malam, Nabi Muhammad SAW bermimpi. Ia melihat Bani Umayyah meloncat-loncat seperti kera, mencemari mimbarnya yang suci. Nabi SAW berduka cita. Agama yang ditegakkan dengan darah dan air mata pengorbanan kaum mukminin akan diselewengkan oleh para penguasa Bani Umayyah demi kepentingan politiknya. Makna Al-Quran dan hadis akan disimpangkan demi memenuhi selera penguasa. Jika mimbar Nabi adalah lambang kemurnian Islam, kera-kera Bani Umayyah adalah lambang kelicikan yang mengotori kemurnian Islam, dan kekuasaan Bani Umayyah itu akan berlangsung selama 83 tahun atau 1000 bulan. Dalam tafsir Ruh Al-Ma'ani, Ad-Durrul Mansur, Al-Bahrul Razi, kemudian Rah Al-Bayan berkenaan dengan surah Al-Qadar. Untuk menghibur Nabi SAW, Tuhan menurunkan surah Al-Qadar. Betapapun berkuasanya Bani Umayyah, betapapun intensifnya mereka memegang hegemoni makna agama, agama yang murni akan tetap terpelihara dengan terpeliharanya Al-Quran. Turunnya Al-Quran karenanya lebih bernilai daripada 1000 bulan. Selain disebut surah Al-Qadar, surah yang ke-97 ini disebut juga surah Inna Anzalnahu, sesuai dengan kalimat pertamanya. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang kapan surah ini diturunkan. Kebanyakan menyatakan surah ini Makkiyah, artinya turun di Mekah. Tetapi sebagian ulama memasukkan surah ini sebagai surah Madaniyah. Yang terakhir ini berpegang pada asbabun nuzul surah ini. Bukankah mimbar Nabi SAW itu baru didirikan di Madinah setelah Nabi SAW hijrah? Semula Nabi SAW berkhutbah dengan bersandar pada pohon kurma yang dibiarkan tumbuh di dalam masjid. Ketika jemaah makin berlimpah, dan agar Nabi SAW dapat dilihat oleh para pendengarnya, dibangunlah mimbar yang tinggi dengan 3 anak tangga. Allahumma waffir fi hadhi min barakatihi wasahil sabili ila khairatihi wala tahrimni qabula hasanatihi ya hadiyan ilal haqqil mubin. Ya Allah, berikanlah kepadaku di bulan ini anugerah dari keberkatnya, mudahkanlah jalanku menuju kebaikannya, jangan tolak aku dari penerimaan amal baiknya, wahai pemberi petunjuk jalan yang terang. Keutamaan surah Al-Qadar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Qadar, ia akan diberi pahala sama dengan orang yang berpuasa dan menghidupkan malam Qadar. Artinya, tidak tidur sepanjang malam dan mengisinya dengan ibadah dan amal-amal soleh. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muhammad Al-Bagir, disebutkan bahwa barang siapa yang membaca Inna Anzalnahu dengan suara keras, sama seperti orang yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Barang siapa yang membacanya perlahan-lahan, sama seperti orang yang mencurahkan darahnya di jalan Allah. Barang siapa yang membacanya 10 kali, Allah akan menghapuskan dari pembacanya 1000 dosa. Tafsir Majmu'ul Bayan, Tafsir Al-Mu'in, dan As-Sawab Al-Amal. Apabila Imam Ali alaihissalam melihat salah seorang di antara pengikutnya, ia berkata, semoga Allah menyayangi orang yang membaca Inna Anzalnahu. Kemudian ia melanjutkan, untuk segala sesuatu ada buahnya, dan buah Al-Quran adalah Inna Anzalnahu. Untuk segala sesuatu ada perbendarahannya, dan perbendaharaan kefakiran adalah Inna Anzalnahu. Untuk segala sesuatu ada pertolongannya, dan pertolongan orang yang lemah adalah Inna Anzalnahu.
Untuk segala sesuatu ada kemudahannya, dan kemudahan orang yang menderita kesulitan adalah inna anzalnahu. Untuk segala sesuatu yang ada panjangannya dan penjagaan kaum mukminin adalah inna anzalnahu. Untuk segala sesuatu ada petunjuk, dan petunjuk orang yang soleh adalah inna anzalnahu. Untuk segala yang ada penghulunya dan penghulu ilmu adalah inna anzalnahu. Untuk segala sesuatu ada perisainya, dan perisainya adalah inna anzalnahu. Untuk segala sesuatu ada naungannya, dan naungan orang yang beribadah adalah inna anzalnahu. Untuk segala sesuatu ada kabar gembiranya, dan kabar gembira bagi makhluk Allah adalah inna anzalnahu. Untuk segala sesuatu ada hujahnya, dan hujah sesudah Nabi SAW terdapat pada inna anzalnahu. Maka berimanlah kamu kepadanya. Beliau ditanya, apa arti beriman kepadanya? Ia berkata, malam itu ada pada setiap tahun, dan berimanlah kepada kebenaran yang turun pada malam itu. Semua hadis yang menjelaskan keutamaan surah Al-Qadar ini tentu saja dimasukkan untuk orang yang membacanya dengan pemahaman dan mengamalkan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terkandung dalam surah yang mulia ini? Allahumma ftahli fihi abwabal jinan wa aghliq anni fihi abwaban niran wa waffiqni fihi litalawatil Qur'an ya munzilas sakinah fi qulubil mu'minin. Ya Allah, bukanlah bagiku di bulan ini pintu-pintu surga, tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka, berikan kepadaku kemampuan untuk membaca Al-Quran. Wahai yang menurunkan ketentraman dan ke dalam kalbu orang yang beriman. Lailatul Qadar. Dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang, sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salam sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Surah ini menceritakan keutamaan Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Pertama, Qadar atau Qadar, ketentuan Tuhan yang berkaitan dengan hidup dan mati kita, suka dan duka kita, sehat dan sakit kita. Inilah malam ketika Tuhan menetapkan takdirnya bagi kita. Dalam Ad-Dukhan ayat 3-4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Sesungguhnya kami selalu memberikan peringatan. Di malam itulah di antara segala urusan yang bijaksana, penuh hikmah. Al-Quran dan terjemahannya memberikan catatan kaki untuk ayat ini. Yang dimaksud dengan urusan-urusan di sini ialah segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup, mati, rezeki, untung baik, untung buruk, dan sebagainya. Pada malam Qadar, malaikat turun untuk menuliskan takdir kita buat tahun berikutnya. Karena itu, di malam itu kita dianjurkan untuk membaca doa-doa, bermohon agar Tuhan menuliskan kebaikan buat kita. Salah satu di antara doa itulah, ya Allah, panjangkanlah usiaku, luaskan rezekiku, sehatkan tubuhku, dan sampaikan aku pada harapanku. Jika aku sudah termasuk pada kelompok yang celaka, hapuskanlah namaku dari kelompok itu, dan tuliskanlah aku termasuk golongan yang berbahagia. Karena engkau berfirman di dalam kitabmu yang diturunkan kepada nabimu yang sang utusan sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan pada sisi Dia ada Ummul Kitab. Berkenaan dengan Lailatul Qadar sebagai malam ditentukannya takdir manusia.
Tafsir Ruhul Bayan mengutip sebuah syair Arab yang akan saya bacakan terjemahannya saja. Betapa banyaknya pemuda yang pagi dan sorenya merasa tentram, padahal kain kafannya telah dijahit tanpa diketahuinya. Betapa banyak orang tua menggantungkan harapan sepanjang hidup, padahal tubuhnya telah didekatkannya pada kegelapan kuburannya. Betapa banyak pengantin yang dihias untuk suaminya, padahal arwahnya telah diambil pada Lailatul Qadar. Kedua, Qadar artinya kemuliaan, keagungan. Lailatul Qadar artinya malam keagungan, malam kemuliaan. The night of honors. Malam itu menjadi mulia karena ada peristiwa mulia yang terjadi padanya. Ada 3 kemuliaan yang terjadi di malam Qadar. Pertama, turun kitab suci yang mulia. Keagungan Al-Quran yang melintas ruang dan waktu membuat malam itu menjadi sangat istimewa. Kedua, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang tanpa dia tidak akan diciptakan alam semesta. Ketiga, kemuliaan juga diberikan kepada mereka yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah dan amal soleh. Karena itu, pada surah Al-Qadar, kata Lailatul Qadar disebut 3 kali. Ada banyak hadis tentang kemuliaan malam Qadar. Kita tidak punya cukup tempat untuk mencantumkan di sini percakapan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini menyimpulkan semua kandungan hadis-hadis itu. Musa bermunajat kepada Tuhannya. Tuhanku, aku ingin dekatmu. Dia berfirman, aku dekat dengan orang yang tetap terjaga sepanjang malam Qadar. Musa, Tuhanku, aku menginginkan kasih-Mu. Tuhan, kasih sayangku bagi orang yang menyayangi orang miskin pada malam Qadar. Nabi Musa, Tuhanku, aku ingin selamat melewati jembatan As-Sirat. Tuhan, keselamatan itu buat orang yang memberikan sedekah pada malam Qadar. Musa, Tuhanku, aku ingin memperoleh taman surga dan buah-buahan di dalamnya. Tuhan, itu untuk orang yang bertasbih pada malam Qadar. Tuhan, Tuhanku, aku menginginkan keselamatan dari api neraka. Kemudian Tuhan berkata, itu untuk orang yang beristighfar pada malam Qadar. Nabi Musa bertanya lagi, Tuhanku, aku menginginkan ridho-Mu. Tuhan berkata, ridho-Ku bagi orang yang salat 2 rakaat pada malam Qadar. Mafatihul Jinah, halaman 217. Allahumma ja'alni fihi ila maradatika dalilan, wa la taj'al lisyaitani fihi alayya sabila. Waj'alil hayata li manzilan wa maqila, ya qadhi hawaidit talibin. Ya Allah, berikan kepadaku di bulan ini petunjuk menuju ridho-Mu. Jangan Kau biarkan setan menemukan jalan dalam diriku. Jadikan surga tempat kembali dan menetapku. Wahai yang memenuhi kebutuhan setiap pencari. Malam buat pendosa. Paruh ketiga bulan Ramadan, kata Nabi SAW, adalah pembebasan dari api neraka. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat turun menaburkan kasih sayang Tuhan dan menyampaikan salam pada kaum beriman sampai terbit fajar. Lailatul Qadar sangat istimewa, bukan karena ibadah itu malam itu mempunyai nilai yang sama dengan ibadah 1000 bulan. Malam Qadar istimewa karena di situ Tuhan membebaskan tengkuk-tengkuk hambanya dari hukuman Tuhan. Lailatul Qadar artinya malam keagungan. The night of glory. Keagungan Tuhan ditampakkan dalam maafnya, dalam kasih sayangnya. Karena itu
Jika malam-malam yang lain adalah waktu audiennya si bagi para kekasih Tuhan, Lailatul Qadar adalah malam bagi musuh-musuhnya, malam untuk para pendosa. Di langit, ketika para malaikat menengok kitab catatan amal manusia, mereka terpesona dengan amal yang hanya khusus dilakukan penduduk bumi. Malaikat pun tidak ada yang dapat menirunya. Salah satu di antara amal itu adalah rintihan para pendosa. Tuhan berfirman, "Aku lebih suka mendengarkan rintihan para pendosa ketimbang gemuruh suara tasbih. Gemuruh suara tasbih menyentuh kebesaran kami, sedangkan rintihan para pendosa menyentuh kasih sayang kami." Maka malam itu, dengan derayan air mata, musuh-musuh Allah menundukkan punggungnya di hadapan pintunya. Tuhanku, para pengemis telah singgah di hadapan pintumu. Orang-orang fakir telah memohon perlindunganmu. Perahu orang-orang miskin telah berlabuh pada tepian lautan kebaikan dan kemurahanmu. Berharap untuk sampai ke halaman kasih dan anugerahmu. Tuhanku, jika pada bulan yang mulia ini, Engkau hanya menyayangi orang-orang yang mengikhlaskan puasa dan salat malamnya, maka siapa lagi yang menyayangi pendosa tercela yang tenggelam dalam dosa dan kemaksiatannya. Tuhanku, jika Engkau hanya mengasihi orang yang menaati-Mu, siapa yang akan mengasihi para penantang-Mu? Tuhanku, jika Engkau hanya menerima orang-orang yang tekun beramal, maka siapa yang akan menerima orang-orang yang malas? Tuhanku, beruntunglah orang-orang yang berpuasa. Sebenarnya, berbahagialah orang-orang yang salat malam sebaik-baiknya. Selamatlah orang-orang yang beragama dengan tulus. Sedangkan kami adalah hamba-hamba-Mu yang hanya berbuat dosa. Sayangilah kami dengan kasih-Mu. Bebaskan kami dari api neraka dengan ampunan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dengan kasih sayang-Mu, wahai yang paling penyayang dari semua yang menyayangi. Amalan Lailatul Qadar. Tentang amalan apa yang sebaiknya dilakukan pada malam kemuliaan. Kitab-kitab agama telah memuatnya dengan sangat lengkap. Saya akan mengutipkan sekembali beberapa di antaranya. Walaupun terjadi ikhtilaf tentang malam Qadar, semua sepakat seperti yang disebutkan Al-Quran. Malam itu turun para malaikat. Mereka turun ke bumi setelah memohon izin kepada Tuhan. Mereka mendatangi orang-orang yang menghabiskan malam itu dalam ibadah dan amal soleh. Mereka mengucapkan salam kepada orang-orang yang menaati Allah sambil menaburkan doa dan berkat. Malaikat yang turun pun bukan sembarang malaikat. Mereka mempunyai posisi sangat tinggi di sisi Tuhan. Menurut Al-Fakhrur Razi, mereka sangat merindukan turun ke bumi. Mereka melihat bahwa penduduk bumi melakukan beberapa ketaatan yang tidak dilakukan oleh penghuni langit. Pertama, hanya di bumi orang-orang kaya memberikan makanan kepada kaum fuqara. Kedua, hanya di bumi para malaikat mendengar rintihan ahli maksiat yang menyadari dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, rintihan pendosa lebih kucintai dari gemuruh suara tasbih. Para malaikat berkata, marilah kita turun ke bumi. Mari kita dengarkan rintihan para pendosa yang lebih dicintai Tuhan kita daripada suara tasbih. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak dicintai Tuhan? Gemuruh tasbih adalah pernyataan puncak dari ketaatan manusia. Sedangkan rintihan pendosa adalah pernyataan ampunan. Ghafariyah Allah, Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Walhasil, carilah Lailatul Qadar. Tidak pada gemuruh zikir dan doa yang secara bising diperbesar melalui pengeras suara masjid. Malaikat tidak suka dengan kebisingan pada malam Ramadan. Ketika para sahabat ramai berzikir di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau keluar dari kamarnya sambil murka. Nabi yang mulia menggenggam tanah dan melemparkannya kepada mereka seraya bersabda, rendahkan suaramu karena kalian tidak sedang
memanggil Tuhan yang bisu atau Tuhan yang tiada. Carilah Lailatul Qadar dalam kesunyian malam, ketika manusia terlelap tidur, ketika malam sudah menutupkan tirainya. Bicaralah, bacalah istighfar, kenang dosa-dosamu, rebahkan dahimu ke atas tanah, dan basahi tempat sujudmu dengan air mata penyesalanmu. Biarkan malaikat mengusap air matamu dengan ucapan salam sampai waktu fajar. Atau tinggalkan masjid, datangi tempat-tempat berkumpulnya fakir dan miskin, masukkan kebahagiaan kepada hati mereka, hapus air mata mereka, hapus air mata kesedihan mereka dengan kasih sayangmu, bagikan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadamu, buat melepaskan mereka dari kesulitan hidupnya. Biarkan malaikat dan roh menyalami tangan-tangannya yang diulurkan untuk menaburkan kasih sayang pada sesama makhluk Tuhan. Jadi malam Qadar, pada amalan pada malam Qadar di bulan Ramadan dapat dibagi kepada dua hal. Pertama, istighfar dan ibadah-ibadah ritual lainnya. Kemudian kedua, membagikan rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan serta ibadah-ibadah sosial lainnya. Peribadahan. Di bawah ini sejumlah amalan Qadar untuk peribadahan. 1. Mandi. Mandi pada permulaan malam Qadar, yakni tanggal 19, 21, dan 23 Ramadan. Pada malam 23 dianjurkan mandi 2 kali, pada awal dan akhir malam. Kedua, bertawasul dengan Al-Quran. Buka Al-Quran dan letakkan tangan Anda, lalu ucapkanlah doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka bi kitabikal munzal wa ma fihi ismukal akbar wa asma'ukal husna wa ma yukhafu wa yurja wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa anta ja'alani min utaqaika minan nar. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan bertawasul pada kitabmu yang diturunkan dan pada apa-apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada namamu yang agung dan asma'ul husna, dan apa yang ditakutkan dan diharapkan. Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang kau bebaskan dari api neraka. Kemudian yang ketiga, sholat 100 rakaat. Pada setiap rakaat setelah Al-Fatihah bacalah Al-Ikhlas 10 atau 7 atau 5 atau 3 atau 1 kali saja. Boleh melakukan salat itu sambil duduk. Yang keempat, salat 2 rakaat. Pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali dan Al-Ikhlas 7 kali. Setelah selesai salat, ucapkanlah istighfar 70 kali. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Yang kelima, memperbanyak doa berikut ini pada waktu berdiri, duduk, ruku, dan sujud. Allahumma inni amsaitu laka abdan dakhira la amliku li nafsi naf'an wala dharra wala asrifu anha su'a ashhadu bidzalika ala nafsi wa a'tarifu laka bi dha'fi quwwati wa qillati hilati fasalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa anjiz li ma wa'adtani wa jami'al mu'minina wal mu'minat minal maghfirati fi hadhihi al-lailah wa atmim alayya ma ataitani fa inni abdukal miskinul dhaiful faqirul mahin. Allahumma la taj'alni nasiyan li dzikrika fima awlaitani wala li ihsanika fima a'taitani wala ajisan min ijabatik wa inna abta'ta anni fi sarra'a aw dharra'a aw shiddatin aw rakha'in aw afiyatin aw bala'in aw bu'sin aw na'ma innaka sami'ud du'a. Ya Allah, malam ini aku menjadi hamba-Mu yang hina dina. Aku tidak mampu mendatangkan manfaat dan mudarat kepada diriku. Aku tidak mampu memalingkan keburukan dariku. Aku saksikan itu semua ada pada diriku. Aku mengakui kelemahan dayaku dan kekurangan tenagaku. Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Berikan kepadaku ampunan yang telah Kau janjikan kepadaku dan seluruh kaum mukminin dan muslimat.
pada malam ini sempurnakanlah atasku apa yang telah kau anugerahkan padaku, karena aku adalah hamba-Mu yang miskin, berkekurangan, lemah, fakir, dan penuh kehinaan. Ya Allah, jangan jadikan aku lupa untuk mengingat-Mu pada apa yang Engkau perintahkan kepadaku, dan jangan jadikan aku lupa pada kebaikan yang telah kau berikan kepadaku. Jangan jadikan aku putus asa akan ijabah-Mu, walaupun ijabah itu terlambat datang kepadaku, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam kesejahteraan dan ujian, dalam keburukan atau kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Kemudian yang keenam, menghidupkan 3 malam ini dengan berusaha menahan diri untuk tidak tidur dan mengisi waktu kita dengan berbagai macam ibadah. 7. Khusus untuk malam ke-23 dianjurkan membaca 2 surah Al-Ankabut dan Ar-Rum serta surah Al-Dukhan. 8. Dianjurkan juga kalau mungkin atau semampu yang dapat dilakukan membaca surah Inna Anzalnahu sebanyak 1000 kali. Demikian pertemuan kita pada saat ini. Nanti akan saya berikan salah satu contoh doa-doa yang diajarkan oleh guru kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi waqafas sailuna bibaik waladal fuqara bijanabik wa waqafat safinatul masakin ala sahil bahri judika wa karamik yarjunal jawaza ila sahati rahmatik wa ni'matika. Ilahi in kunta la tarhamu fi hadha ash-shahri asy-syarif illa man akhlasa laka fi siyamihi wa qiyamihi فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فرحمنا برحمتك وأعتقنا من النار بعفوك واغفر lana dzunubana birahmatika ya arhamar rahimin. Tuhanku, telah berhenti para pemohon di depan pintu-Mu, telah berlindung orang-orang fakir di kehariban-Mu, telah berlabuh perahu orang-orang miskin pada ketepian lautan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, dengan harapan dapat menggapai halaman kasih sayang-Mu dan anugerah-Mu. Tuhanku, jika sekiranya di bulan ini Engkau hanya menyayangi orang yang ikhlas karena-Mu dalam menjalankan puasa dan salat malamnya, maka siapakah yang akan menyayangi pendosa yang berbuat salah bila ia tenggelam dalam lautan dosa dan maksiatnya? Tuhanku, jika Engkau hanya menyayangi orang-orang yang taat, maka siapakah yang menyayangi orang-orang yang maksiat? Jika Engkau hanya menerima orang-orang yang beramal, maka siapakah yang akan menerima orang-orang yang tidak beramal? Tuhanku, beruntung sudah orang-orang yang puasa. Berbahagialah orang-orang yang salat malam. Selamatlah orang-orang yang ikhlas. Sedangkan kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa, maka sayangilah kami dengan kasih sayang-Mu dan lepaskanlah kami dari api neraka dengan ampunan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dengan kasih sayang-Mu, wahai yang paling pengasih dari segala pengasihi. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Silakan kepada anak-anakku sekalian untuk membuat resume catatan dari apa yang sudah saya bacakan tadi, dan saat ini juga kami tunggu tugas kalian atau resume kalian dan dikirimkan ke nomor 0817209244. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh keutamaan malam qadar. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.